Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam perangkat lunak. Itu ada 4. Yang pertama sistem operasi, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga program bantu, dan yang keempat adalah perangkat lunak aplikasi. Minggu lalu kita sudah bahas tentang sistem operasi, dan hari ini kita akan bahas tentang bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Ada 3 level bahasa pemrograman, yaitu yang pertama bahasa tingkat rendah, yang kedua bahasa tingkat tinggi, dan yang ketiga adalah bahasa generasi keempat. Bahasa tingkat rendah disebut juga bahasa mesin, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Kemudian bahasa tingkat tinggi termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya adalah BASIC, Pascal, dan Fortran. Yang ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL, artinya Fourth Generation Language, merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming atau OOP. Contoh software ini adalah Visual Basic, Delphi, dan Visual C++. Jadi bahasa pemrograman komputer kita itu sebenarnya semuanya menggunakan angka. Angka itu disebutnya kode biner yang terdiri dari angka 0 dan angka 1. Kemudian pada bahasa tingkat tinggi menggunakan bahasa Inggris sehingga mudah dipelajari oleh kita sebagai pengguna komputer. Dan juga ada bahasa generasi keempat, itu contohnya adalah Visual Basic, Delphi, dan Visual C++. Dalam bahasa pemrograman ini bisa kalian pelajari lebih lanjut di bangku perkuliahan jika memang kalian mau mengambil jurusan programmer, dan itu akan dibahas tuntas semuanya di situ. Bagaimana kalian membuat bahasa pemrograman sehingga menjadi sebuah aplikasi. Jadi membuat aplikasi itu sebenarnya tidak mudah, itu semua menggunakan bahasa pemrograman. Biasanya dibuatnya menggunakan bahasa generasi keempat dan menggunakan Visual C++. Yang ketiga adalah program bantu. Perangkat lunak bantu atau utility merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya seperti kalian memformat disket atau mengatur ulang semua yang ada di isi disket ataupun flash disk, lalu mengcopy data, mengkompres file, dan lain-lain. Contohnya Norton Utility. Yang kedua, WinZip, itu biasanya digunakan untuk memperkecil ukuran file kita. Yang ketiga adalah Norton Goose. Yang keempat, antivirus digunakan untuk menghilangkan virus yang ada di komputer maupun di laptop kita. Yang terakhir adalah perangkat lunak aplikasi.
Perangkat lunak aplikasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah program aplikasi. Program ini disebutnya adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolah kata digunakan untuk mengolah kata atau untuk mengetik. Program pengolah angka itu digunakan untuk menghitung. Program presentasi digunakan untuk presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Yang kedua, program paket sama seperti program aplikasi, ada pengolah kata, pengolah angka. Pengolah kata itu contohnya Microsoft Word, berfungsi mengolah data dalam bentuk teks. Kalau pengolah angka, datanya berupa angka, contohnya adalah Microsoft Excel. Terus pengolah presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint, digunakan untuk presentasi. Pengolah data, Microsoft Access untuk pembuatan database. Perangkat lunak aplikasi, pengolah grafis, berfungsi mengolah objek sehingga memiliki tampilan yang lebih baik. Perangkat lunak aplikasi multimedia, contohnya Winem atau GOM Player, berfungsi untuk memutar musik dan menonton video ataupun film. Perangkat lunak internet atau browser yang berfungsi untuk browsing internet, contohnya adalah browser Google Chrome. Ada juga Mozilla Firefox, ada juga Internet Explorer, dan ada juga Opera. Jadi kita review sedikit tentang materi kita, perangkat lunak atau software. Pengertiannya itu adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Sedangkan fungsinya itu untuk mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Dalam memproses data, komputer menggunakan bahasa program yang disebut kode biner. Kode biner adalah suatu kode yang terdiri dari angka 0 dan angka 1. Dan juga terdapat berbagai macam software yang dapat digunakan untuk berbagi kebutuhan. Misalnya software pengolah kata, software pengolah angka, software pengolah dokumen, dan lain sebagainya. Tadi juga sudah ada bahasa pemrograman, ada 3. Yang pertama bahasa tingkat rendah, yang kedua bahasa tingkat tinggi, dan yang ketiga adalah bahasa generasi keempat atau 4GL. Kemudian ada program bantu, dan yang terakhir adalah perangkat lunak aplikasi. Nah, jadi materi kita hari ini tentang macam-macam perangkat lunak sudah cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Bu Amel, dan materi ini silahkan dicatat di buku TIK kalian karena ini adalah materi tambahan. Terima kasih, semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.